Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Wa la yazidud dhalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, mukjizat Al-Quran, kalau kita perhatikan norma-norma dalam Al-Quran ini tidak pernah kita komparasikan tidak sesuai dengan kondisi zaman. Al-Quran sudah jaminannya sepanjang zaman ila akhir ayyam ini. Semua sudah ditentukan oleh Allah, gambaran bahwa baik yang sudah terjadi di waktu kebelakang, kondisi yang kita jalankan, bahkan ke depan apapun sudah diprediksi disebutkan dalam Al-Quran. Mukjizat yang terbesar, makanya dikatakan bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sehingga dalam berbagai keterangan-keterangan ayat-ayat dalam Al-Quran ini semua menunjukkan bagaimana memperkuat tentang kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW ini ditunjukkan sesuai dengan kondisi zaman, kondisi hal yang dibutuhkan pada saat itu. Sampai Allah menggambarkan, mendeklar dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sanunazzil alaihim minas samai ayatan fadallat a'naquhum laha khadiin. Kalau mau menghendaki, innasa, Allah mau menghendaki, Allah menginginkan, nunazzil alaihim minas samai, kata Allah, akan aku turunkan, niscaya akan kuturunkan kepada mereka mukjizat minas samai, dari langit. Fadallat a'naquhum laha khadiin, sehingga akan terwujud bagaimana membuat mereka tenguk, mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. Penguatan dari ayat-ayat Allah ini bagaimana beda dengan regulasi yang kita lihat sekarang. Aturan di tingkat desa, tingkat RW, di kabupaten, di provinsi, bahkan di negara kita adanya undang-undang. Kapan undang-undang ini dimulai dibikin sekarang, mungkin beberapa tahun ada direvisi lagi. Al-Quran tidak. Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Kalau buatan manusia yang namanya regulasi ini udah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Bahkan ada satu kaidah, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wal aqwal. Berubahnya hukum atau aturan ini karena berubah kondisi, zaman, dan keadaan. Waktu sudah tidak layak atau sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dirubah. Tetapi Al-Quran berbicara tentang kaum Lut. Bagaimana pernah terjadi saat itu. Kita lihat fenomena sekarang yang kita hindari, kaum LGBT seperti apa. Ini sudah digambarkan dalam Al-Quran. Kemudian apa yang akan terjadi pada satu saat ketika Allah berkehendak gunung-gunung bisa meletus, bahkan air laut akan masuk ke daratan. Ditunjukkan bagaimana kemahabesaran Allah ini dalam Al-Quran. Sehingga manusia sekarang di akhir zaman banyak yang anti agama, yang tidak percaya dengan kitab Al-Quran. Itu adalah suatu kemunafikan, kekufuran yang sudah di luar batas. Sudah jelas bahwa kehidupan sekarang ini di dunia ini, kita akan menghadapi suatu kehidupan yang panjang nanti di akhirat. Rule yang kita pakai adalah kitab Al-Quran. Tadi sampai Allah mendeklar, kalau aku mau berkehendak apapun bisa aku lakukan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa dilakukan dan bisa terjadi. Makanya kemukjizatan Al-Quran ini bisa dilihat bagaimana perjalanannya. Ada yang material, secara kasat mata, indera mata bisa kelihatan. Ada yang imaterial, yang tidak kelihatan. Tetapi kalau kita resapi bagaimana tadi dikatakan Al-Quran sebagai sifat, rahmat, mukjizatnya banyak. Kalau kita berpikir Quran ini bahwa menjadi sifat, menjadi obat, kita bagaimana ketika menghadapi hati yang keras, qaswatul qulub, dengan sering membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah,
sehingga hati kita idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, tergerak dan bergetar hati kita itu, menambah keimanan kita. Lebih dekat dengan Al-Quran, mempelajari kitab Al-Quran, kita bisa melihat, oh, apa yang sudah kita rasakan ini betul-betul ternyata dalam Al-Quran sudah tergambar, tersirat. Para pemirsa yang berbahagia, makanya kalau ada fenomena sekarang manusia yang anti agama, itu ancaman dalam Al-Quran sudah jelas. Tinggal kita mengingatkan jangan sampai kita juga tergelincir, kita masuk kepada jurang kekufuran seperti orang-orang yang anti agama, yang tidak mempercayai tentang mukjizat Al-Quran ini. Akhir zaman memang sudah nampak kelihatan kasat mata oleh kita semua. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya bisa berpegang teguh terhadap kitab suci yang menjadi rule, yang menjadi aturan bagi kita semua. Semoga mukjizat-mukjizat Al-Quran ini bisa menuntun kita, bisa menggaiden kita, bisa mengarahkan kita. Kita bisa menjalankan kehidupan di muka bumi ini betul-betul berdasarkan konsep-konsep ayat Al-Quran sebagaimana pernah dirasakan oleh Rasulullah. Kemukjizatannya Al-Quran ini bisa menjawab semua tantangan zaman. Bukan hanya pada saat di zaman dulu, cerita zaman dulu, kitab Al-Quran ini akan berlaku sepanjang masa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita menjadi manusia-manusia yang akan selalu taat dan tunduk mengimankan kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.